Halo rebahaners, di mana kalian berada, di situlah kami ada. Kembali bersama saya Ajir yang selalu kerja buat cari uang dan uangnya entah kemana-mana. Jadi kali ini kita akan bahas alur film yang berjudul Redeemer. Film ini berkisah tentang seorang mantan pembunuh yang menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan untuk itu ia ingin menebus dosanya tersebut. Dengan membantai orang yang dianggap sebagai penjahat. Karena itu ia dikenal sebagai sang penebus. Jadi apa masa lalunya? Dan membuka ia menjadi sang penebus. Kisah yang menegangkan. Tanpa banyak cengcong lagi, langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang menyiapkan barang-barangnya, yang bernama Pardo. Ia adalah seorang pria yang taat agama. Tak jarang Pardo selalu ke gereja. Namun di situ yang gak kejadian yang aneh, di mana ia melihat seseorang yang terlihat menyembunyikan sesuatu, dengan perasaan takut, karena sangat mencurigakan. Pardo pun lalu mengikutinya, sampai orang tersebut tiba di pelabuhan. Di situ juga ia dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang-orang, yang sedang mencari sebuah tas. Walaupun disiksa terus-menerus, pria tersebut tetap mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah selesai, Pardo membantu mengantar pria ke rumahnya. Sesampainya mereka disambut oleh sang istri yang bernama Antonia. Dan suaminya yang babak belur tadi bernama Agustin. Mereka juga mempunyai seorang anak yang berpenyakitan. Dan karena mereka tidak memiliki uang lebih, akibatnya sampai sekarang pun ia belum mendapatkan pendonor. Melihat keadaan di rumah semakin berbahaya, ibunya pun lalu menyuruh anaknya pergi ke rumah bibinya. Kemudian Pardo bertanya kepada Agus, apa yang diminta pada Tuhan di gereja sebelumnya. Agus pun menjawab bahwa ia ingin orang-orang yang mengajarnya tadi pergi. Dan ia hanya ingin bekerja dengan damai. Mendengar hal itu Pardo kemudian melakukan ritualnya, di mana ia akan menembak kepalanya dengan pistol. Loh, berarti mati dong Mbak. Jadi Pardo di situ memasukkan 1 peluru saja. Dalam 6 selongsong, yang artinya ada 5 yang tidak ada pelurunya. Menjadikan ini sebuah pertaruhan. Pardo beranggapan, jika ia tertembak ia akan mati. Namun tidak, berarti Tuhan mengizinkannya untuk membalas perbuatan mereka. Itulah mengapa ia dijuluki sang penebus. Kemudian Pardo datang seorang diri dan menantang orang-orang pelabuhan sebelumnya. Melihat sendirian saja mereka semua secara bersamaan menghajarnya. Hanya dari kejauhan aja Agus sangat ketakutan, melihat keganasan jadi Pardo, yang tak segan-segan membunuh mereka. Setelah itu, Pardo mengambil harahnya, dan mempersembahkannya ke gereja. Namun di setiap sudut kota nampak beberapa orang yang bersenjata lengkap. Ia pun dengan hati-hati kembali ke rumah Agus. Dan sepertinya Pardo bukan orang yang mereka cari. Sesampainya Agus dengan rasa ketakutan, memohon agar Pardo mau menolongnya, yang sedang diincar oleh pasukan bersenjata tadi. Dan ternyata sebelumnya ia secara tak sengaja menemukan sebuah tas, yang berisikan uang yang sangat banyak. Dan ia beralasan ia sudah menyumbang tersebut ke gereja. Pada akhirnya Pardo mau menolongnya dengan cara mengembalikan uang tersebut. Namun agar lebih aman Pardo membawa Agus ke sebuah gua. Di situ juga harus memberitahu lengkap tas tersebut. Scene berpindah. Tibalah Pardo di tempat mereka seorang diri. Terlihat di sana terdapat puluhan orang bersiaga dengan senjata lengkap. Namun di sana Pardo hanya ingin memberitahu letak tas itu dan mengambil jalan damai. Walau ragu, pemimpinnya yang bernama Pietra terpaksa memeriksanya terlebih dahulu. Jadi Pardo masih ditahan di sana dengan pulang pistol mengarah ke badannya. Dan jika tidak ada di gereja sana maka Pardo harus dibunuh. Namun setelah dicari-cari, ternyata tas tersebut tidak ada. Dan Pietra pun menelpon anak buahnya, untuk membunuh si Pardo.
Hingga bukannya Pardo yang terbunuh, melainkan anak buah Vidra sendiri yang telah dibantai. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Braddock, dan Braddock ini merupakan seorang bos bandar narkoboy. Jadi uang yang dicari itu adalah milik Braddock. Dari hasil narkoba tadi, scene berpindah, di mana Pardo kembali ke gua tersebut, namun ia sangat terkejut, melihat mereka berdua memiliki tas tersebut. Ngeselin banget anjir. Di situ Antonio mencoba menghentikannya, namun Pardo dengan paksa mengambil tas tersebut. Dan sekali lagi Antonia memohon, agar uang itu tidak dikembalikan. Karena katanya itu adalah satu-satunya cara agar anak bisa selamat dari penyakitnya. Tetapi Pardo tetap membawanya, dan mengembalikannya ke Braddock. Bicara soal anak hingga Pardo mengingat kembali masa lalunya yang membuatnya bimbang mengambil keputusan. Sampai pada akhirnya ia mengembalikan uangnya kepada Antonia, dan lagi-lagi Pardo melakukan ritualnya. ¡Para! A nadie más que a ti. Cerita berlanjut di mana Pardo sedang memantau pergerakan dari organisasi tersebut, dan mencoba mengikutinya. Hingga tibalah di tempat di mana narkoba itu disimpan. Namun tiba-tiba mobil tersebut kembali melaju. Pardo tetap mengikutinya. Namun ternyata itu adalah jebakan. Ia diserang oleh seorang cukup tangguh, yang mampu mengimbangi kehebatan Pardo. Tetapi tetap saja Pardo yang memenangkan duel tersebut. Karena terlanjur malam ia kembali ke gua untuk beristirahatkan diri. Dan saat itu Antonia sangat perhatian kepada Pardo. Hal itu mengingatkannya pada kenangan kelam dengan istrinya, yang mana dulu pernah disiksa oleh seorang pria yang bernama Alacren, atau yang terkenal sebagai Scorpio. Nah, si Alacren ini dulunya mencongkel perut istri Pardo, yang sedang hamil 9 bulan di hadapannya sendiri. Pardo yang digantung, tidak bisa melakukan apa-apa, hingga ia diberi dua pilihan melihatnya tersisa sampai mati atau mengakhiri hidup sang istri di tangannya sendiri. Keputusannya kita lanjut nanti. Besoknya Pardo bersiap untuk ke markas mereka. Agustin sendiri mencoba berenang ke pelabuhan, guna mengambil kapalnya kembali, untuk melarikan diri dari sana. Namun nahas dia ketahuan, yang membuatnya kembali menyelam. Sampai ia di tepi pantai dan bertemu Al-Akram. Scene berpindah. Pardo dengan santainya berjalan menuju markas narkoba tersebut.
Akan tetapi sesampainya di rumah bos narkoba itu, nyatanya dia telah tertembak, dan di situ Alacren memukulnya dengan keras. Hingga masa Lupardo pun terjawab. Rupanya waktu dulu Alacren punya anak yang satu-satunya ia cintai di dunia ini. Pardo yang sebagai pembunuh bayaran menginjak kematian Alacren. Namun saat pertempuran berlangsung ia secara tidak sengaja menembak anak Alacren, yang membuat Alacren sangat marah, hingga akhirnya ia terbangun, dan melihat mereka juga disandra oleh Alacren. Sampai ia menyuruh Antonia agar menembak kepalanya. Hal itu mengingatkan Pardo pada istrinya. Cerita lalu diakhiri dengan kemenangan Pardo, dan situ ia tidak membunuh Alacren, malah ia menyuruhnya bertobat, dan membasmi para penjahat, seperti yang dilakukan Fardu selama ini, agar kelak ia juga akan bertemu dengan anaknya di surga nanti. Cerita lalu diakhiri dengan kemenangan Pardo, dan situ ia tidak membunuh Alacren, malah ia menyuruhnya bertobat, dan membasmi para penjahat, seperti yang dilakukan Fardu selama ini, agar kelak ia juga akan bertemu dengan anaknya di surga nanti.